Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang ruang lingkup fikih. Jadi apa itu ruang lingkup fikih? Tentu yang menjadi pertanyaan kita adalah hal tersebut. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas, kita mengusahakan untuk membahas dengan sesingkat-singkat mungkin, sehingga kita mudah untuk mengambil sebuah pemahaman ataupun manfaat daripada pertemuan kita pada kesempatan kali. Baik saudara-saudara sekalian, yang perlu kami tekankan bahwa di dalam pemahaman, di dalam pelajaran ilmu fikih ini kita akan menggunakan potensi akal, untuk berpikir, untuk memahami. Jadi kita menggunakan akal kita. Kemudian selanjutnya yang perlu kita tekankan di sini bahwa mengenai tentang hukum syariat dan mengenai tentang hukum fikih. Ya. Apa itu syariat? Apa itu fikih? Apakah sama hukum syariat dengan hukum fikih? Pada dasarnya syariat itu bersumber daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Quran adalah perkataan Allah, sedangkan As-Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Mulai dari apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah. Jadi itu adalah patokan atau sumber daripada syariat. Kemudian sumbernya fikih itu apa? Sumbernya fikih itu adalah ulama yang berijtihad atau ulama yang berusaha mencari suatu hukum, yang mana patokannya ulama ini mengambil hukum itu juga daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran itu ada perintah dan larangan yang jelas tertulis, ada pula perintah dan larangan yang sekiranya memerlukan untuk kita mencari kebenaran itu. Mencari. Jadi ada ulama-ulama kita mencari tentang kebenaran itu. Makanya ketika hukum syariat diterapkan, itu akan menjadi satu pelaksanaan. Contohnya seperti sholat zuhur. Semua sholat zuhur. Okay? Tapi mengenai tentang misalkan perintah tentang berwudu. Ini berbeda-beda para ulama. Misalkan masalah membasuh siku. Apakah siku itu harus lewat atau harus tepat? Okay? Ini pembahasan di dalam ilmu fikih. Bagaimana cara membasuh siku? Bagaimana cara membasuh rambut? Apakah begini-begini saja atau begini? Apakah 3 kali atau 1 kali saja? Gitu ya. Jadi itu ruang lingkup dalam fikih. Kita akan membahas mengenai tentang itu. Oke. Jadi muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ruang lingkup? Oke. Jadi ruang lingkup fikih yang terdapat pada ilmu fikih adalah mengenai tentang semua hukum yang berbentuk amaliyah. Jadi bentuknya adalah perbuatan manusia. Amaliyah, perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Manusia yang mana? Manusia yang disebut di dalam ilmu fikih adalah mukallaf. Okay. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu ialah manusia yang dibebani
hukum terhadap dirinya. Maksudnya apa? Nah, dia harus melakukan hukum, berlaku bagi dia suatu hukum. Oke? Siapakah mereka ini? Apakah ada syaratnya? Ada syaratnya, disebut dengan mukallaf. Jadi orang mukallaf itu yang pertama dia harus balik. Apa itu balik? Nah, balik ini adalah yang bisa membedakan antara anak-anak, yang disebut dengan anak-anak, dan orang dewasa. Jadi anak-anak remaja atau anak-anak dewasa, gitu kan? Kan kita hidup ini punya tahap. Ada balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, ada kemudian dewasa. Nah, dalam hal ini yang membedakan antara yang disebut dengan anak-anak dan orang dewasa. Nah, itu ada tandanya. Kalau perempuan dia harus mengalami menstruasi. Kalau laki-laki dia harus mengalami yang namanya mimpi basah. Kalau sudah mengalami itu, nah itulah yang disebut dengan balik. Nah, kemudian berakal. Berakal maksudnya apa? Tidak gila, tidak ada gangguan jiwa, atau dia sadar. Sadar itu maksudnya apa? Dia tidak mabuk, dia tidak mengigau, gitu ya. Kemudian dia harus Islam. Jadi yang dibebani hukum ini adalah orang yang berkeyakinan atau beragama Islam. Jadi kalau Nasrani, kemudian Yahudi, atau di luar daripada agama Islam, tidak berlaku bagi dirinya, atau tidak disebut dengan hukum, atau tidak disebut dengan orang-orang yang mukallaf. Oke? Nah, adapun hukum, nama hukum yang berlaku bagi orang-orang yang mukallaf adalah hukum taklifi namanya. Hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Nah, jadi hukum taklifi itu ada 5. Kita sudah tahu semua apa itu 5 itu. Cuman istilahnya ini, taklif ini kita biasa tidak tahu apa taklif itu. Padahal gampang saja. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. 5 ini disebut dengan hukum taklif. Apa itu wajib? Wajib itu adalah sebuah perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Harus dilakukan. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya apa? Sholat, puasa, zakat. Contohnya ini misalkan, ada perintahnya dari dalam Al-Quran. Ketika diperintahkan, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan. Kalau tidak lakukan, mendapatkan dosa. Nah, kemudian yang kedua, hukum yang kedua adalah sunnah. Apa itu sunnah? Kalau kita lakukan, kita mendapatkan pahala. Kalau kita tidak melakukan, kita tidak dapatkan apa-apa. Artinya tidak masalah tidak dilakukan. Tapi kalau dilakukan, kita mendapatkan pahala. Contohnya salah satunya bersiwak. Kenapa siwak disebut dengan sunnah? Bersiwak disebut dengan sunnah sebab bersiwak ini dilakukan oleh Rasulullah dan dikatakan oleh Rasulullah. Apa Rasulullah katakan? Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwakin. Andaikan tidak memberatkan bagi umatku, maka saya menganjurkan kepada mereka untuk menggunakan siwak. Minum dalam keadaan duduk, itu juga disebut dengan sunnah. Sebab apa? Rasulullah minum dalam keadaan duduk. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah haram. Apa itu haram? Larangan. Kalau haram itu adalah larangan, perintah yang berbentuk larangan. Maksudnya apa? Kalau kita dilarang kemudian kita melakukan, maka kita mendapatkan dosa. Kalau kita diperintahkan untuk tidak melakukan, lalu kemudian kita tidak melakukan, maka kita mendapatkan pahala. Nah, maksudnya begini, maksudnya apa? Kalau kita diperintahkan oleh Allah, jangan makan babi. Nah, tiba-tiba ada orang tetangga goreng babi di sebelah, misalkan.
kita diajak makan, kita tahu itu babi. Kita ingat, babi ini haram bagi kita. Kenapa? Karena kita ini adalah agama Islam. Sadar, berakal, kemudian sudah balik. Oke? Kemudian ada orang tawarkan babi dan kita tahu itu babi. Kalau kita ditawarkan, kita menolak, kita dapat pahala. Tapi kalau kita kerjakan, kita makan itu babi, itu kita dapat dosa. Kemudian yang keempat adalah makruh. Apa itu makruh? Sesuatu yang apabila kita tinggalkan, kita tidak mendapatkan pahala, dan apabila kita kerjakan, kita tidak dipersalahkan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sama saja begitu, artinya mungkin lebih baik tidak dilakukan, itu makruh. Sebab apa? Asal kata daripada makruh itu disebut dengan kariha yakruhu, artinya adalah membenci. Kalau makruh sesuatu yang dibenci, maka mungkin lebih baik makruh, sesuatu yang makruh itu kita hindari, meskipun sama saja dikerjakan tidak dikerjakan. Oke? Kemudian yang kelima adalah mubah. Apa itu mubah? Mubah itu adalah sesuatu yang dibolehkan untuk kita kerjakan atau kita tinggalkan. Jadi kalau kita kerjakan boleh, kita tinggalkan boleh, gitu ya. Nah, mubah atau sesuatu yang dibolehkan. Oke. Jadi saudara-saudara sekalian dimanapun kalian berada, saya pikir kita sudah paham mengenai tentang penjelasan ini, tentang ruang lingkup. Yang dimaksud dengan ruang lingkup itu apa? Kemudian apa yang dimaksud dengan syariat, apa yang dimaksud dengan fikih, juga sudah dijelaskan pada kesempatan kali ini. Dan kemudian pun telah dijelaskan kepada kalian tentang apa itu mukallaf, dan kemudian apa itu hukum taklifi. Nah, kalian juga sudah paham. Jadi tentunya pemahaman inilah yang kita gunakan. Kita gunakan pemahaman ini untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kalau ada teman-teman yang belum tahu, dikasih tahu. Main game itu apa? Hukumnya apa main game? Manfaat tidak main game? Nah, kalau tidak, lebih baik ditinggalkan. Mungkin hukumnya makruh, sesuatu yang tidak mendapatkan manfaat bagi kita, itu adalah makruh namanya. Baik saudara-saudara sekalian dimanapun kalian berada, mungkin video kali ini, jadi mungkin pertemuan kali ini seperti ini saja dulu. Coba kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kalau ada saudara-saudara kita yang belum paham dengan ini, kita jelaskan kepada mereka. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.